sebelum ke analisis vektor, saya akan coba refresh dulu mengenai analisis vektor. Ini ya, analisis vektor. Sebelum masuk ke analisis vektor, saya akan coba membahas mengenai garis ya. Kan vektor itu artinya dia memiliki nilai dan memiliki arah gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini kan ada garis gitu ya. Contoh, ini dikatakan garis tidak? Halo? Yang ini garis bukan? Yang ini garis bukan gitu ya. Kalau yang ini garis bukan? Halo? Ini garis tidak? Ya. Nih, kalau ini kan garis lurus gitu ya. Kalau ini melengkung nih, garis melengkung. Nah, yang mau kita lihat itu apa namanya tuh garis-garis lurus yang memiliki arah. Kalau hanya garis begini, mau arahnya ke atas, ke bawah, ke kanan ataupun mau ke kiri gitu ya. Di kalian ya, ke kanan kirinya di sini. Atau di sini ke kiri, ke kanan. Ini dikatakan vektor. Hanya dengan dua titik, maka kita bisa membentuk garis. Ya kan? Hanya dengan dua titik saja kita bisa membentuk garis. Bagaimana dengan banyak titik? Ya, mungkin bisa jadi membentuk garis. Kalau saya punya persamaan saya punya data dan data ini terdiri dari 4 titik gitu. Kalau disambungkan, ternyata ketika disambungkan itu saling membentuk garis lurus, maka ini masuk garis ya. Titik-titik ini dalam garis. Tapi jika dalam pelaksanaannya itu ada data, si datanya itu ternyata tidak beraturan gitu ya, tidak beraturan. Kan kalau saya tarik garis di sini, berarti ini data pertama, ini data kedua, ini data pertama dengan kedua, data kedua dengan data ketiga dengan data keempat. Maka kita akan lihat ada 3 garis lurus gitu ya. Nah, tapi 3 garis lurus ini biasanya kan kalau data kita tidak mengambil 3 garis ya, tapi mengambil 1 garis gitu kan. Maka kita akan lakukan pendekatan dengan cara regresi linearnya, jadi persamaan linearnya atau persamaan garisnya. Persamaan garisnya. Nah, persamaan garisnya bisa seperti ini, atau persamaan garisnya nantinya jadinya begini, atau persamaan garisnya jadinya tuh agak begini, gitu ya. Nah, ini sangat tergantung pada datanya. Nah, kita coba dulu untuk data dari 2 titik saja dulu ya. Ada yang masih ingat bagaimana membentuk persamaan garis dari 2 titik? Ini kan berarti membentuk persamaan ya. Persamaan garis itu, dia itu akan membentuk Y sama dengan AX plus, ini kayak spidolnya, kayak yang habis gitu. Nah, Y sama dengan AX plus B gitu ya. Dengan A-nya itu kemiringannya. Nah, kalau kita katakan kemiringan, maka di sini kemiringannya nih, kok ini kemiringannya. Kalau ini nggak ada kemiringannya berarti 0 derajat. Kalau ini ada kemiringannya, ya ini kemiringannya gitu ya. Kalau memang ini ada kemiringannya. Kalau nggak ada ini kemiringannya ya 0 derajat aja. Ini kan lurus seperti ini. Nah, bagaimana dengan garis yang gini, Bu? Nah, berarti kemiringannya ya 90 derajat. Ini kan dari sini ke sini kan? Nah, ini sini ke sini. Ini 90 derajat. Nah, ini adalah kemiringannya. Nah, sekarang bagaimana membentuk persamaan ini dari 2 titik yang berbeda? Contoh saya punya titik. Nih, ada persamaan garis. Ada koordinat dan ada titik A di sini. Dan titik B saja di sini. Saya sini. Dan 2 titik ini saya hubungkan.
Ah, berapa persamaan garisnya? Dari titik A ini ada koordinat kan ya? Karena dia bergerak dari sumbu atau koordinat A ini terdiri dari sumbu X dan sumbu Y, maka di sini tuh pasti koordinatnya itu adalah XA, XA, koma YA. Kenapa ya? Dan ini adalah XB, koma Y B. Seperti itu. Oh, nggak bisa disambung-sambung. Dah. Ini ya. Bagaimana membentuk persamaan, guys? Ada yang masih ingat? Halo? Ada yang masih ingat nggak? Nggak ada. Maka kita akan dapatkan kalau persamaan garis dari dua titik ini, karena kita tahunya titik A dan titik B, maka kita boleh di sini X dulu, boleh Y dulu. Kalau kita menuliskan di sini Y, gitu kan, dikurangi Y A, ya di sini A, dibagi Y B dikurangi YA. Sama dengan X A dibagi X B dikurangi X A. Nah, ini persamaannya. Saya hanya mengingatkan saja. Nah, ketika persamaan seperti ini kan YA ya, Y dikurangi YA. Bu, kalau Y dikurangi YB boleh nggak? Boleh. Kalau di sininya, yang jelas gini, Y ini tanpa ada indeks, berarti nantinya berupa persamaan yang ini, Y, dan X juga sama, tidak ada indeks, gitu ya. Dikurangi titiknya. Mau titik A, mau titik B dulu boleh. Jadi kalau Y dikurangi titik A, Y di titik A, maka pembaginya yang B dikurangi yang titik A. Yang X juga sama. Jadi X harus dikurangi titik A. Kalau di datanya, atau kalau kalian mau membuatnya Y sama dengan ya Y minus atau Y dikurangi YB, jadi ini tuh sebenarnya bisa aja. Kalau memang nanti mau membuatnya. Bu, bagaimana, boleh nggak tidak saya membuatnya Y sama dengan YB? Ya ini sama aja sebenarnya. Dikurangi YA, Y. Kenapa? YB sama dengan, berarti di sini saya menuliskannya apa? X berapa? X apa? Halo? X B dikurangi XA dikurangi X B. Terlihat nggak apa kesamaan dan perbedaannya di sini? Halo? Terlihat nggak? Halo? Kamarana? Raya? Suara saya terdengar nggak? Pendengar, Bu. Terdengar. Ya, jadi kalau mau dikurangi oleh YA, di sini pembaginya juga dikurangi oleh YA. X-nya juga dikurangi oleh XA. Pembaginya juga XA. Tapi kalau YB semuanya. Ini XB gitu ya. Jadi jangan di sini Y-nya dikurangi YA, di sini X dikurangi YB. XB, jangan ya. Jadi kalau Y dikurangi YA, di sini maka X harus dikurangi XA juga. Jadi jangan Y dikurangi YA, dan di sini X dikurangi XB. Nah, itu nggak boleh. Jadi kalau A, B, B gitu ya. Paham? Paham, Bu. Nah, sekarang kita kasih contoh aja angka di sini ya. Kita kasih angka. Nanti kita akan lihat apakah betul salah di sana. Kita kasih, ini tuh contoh titiknya itu adalah, titiknya ya, titik koordinatnya itu adalah 1,1. Nah, ini. Atau jangan 1 ya, karena kalau 1 nanti ketahuan nggak kelihatan.
Ini 1,2 aja biar kelihatan di sini. Terus kalau yang B gitu ya, contohnya saya buat 5,4. Nah ini. Ya, terlihat? Maka untuk menyelesaikan ini saya membuat persamaannya yang ini aja, Bu. Oke, maka kerjakan. Berarti gimana caranya? Saya membuatnya yang ini nih, yang ini dulu. Yang ini dulu. Ya, jadi gimana? Y dikurangi YA yang mana ya? 2, kan? Ini 2 kan? Iya, Bu. Nah, dibagi dengan YB-nya berapa? 4 dikurangi 2. Betul ya? Betul. Nah, sekarang X dikurangi XA-nya berapa? 1 1, dibagi 2. Y, sekarang X-nya 5 XB kan? Ini. Ya, dikurangi 1. Lihat? Paham nggak ini? Halo? Y dikurangi 2, Paham, Bu. 2-nya dari A, kan rencananya mau yang A dulu kan? Yang YB-nya berarti yang B ya, variabel B ini kan YB yang ini kan? Ini YA-nya yang ini. Sekarang XB-nya yang ini 5, XA-nya yang 1. Jadi seperti ini. Maka kita dapatkan hasilnya Y dikurangi 2 dibagi 2 sama dengan X dikurangi 1 dibagi 4. Maka kita bisa lakukan perkalian silang ya, karena pembagian seperti ini. Bu mau disederhanakan dulu boleh, Bu langsung dikalikan ya, boleh aja. Contoh, kalau saya langsung mengalikan, maka saya kalikan berarti 4 dikali Y min 2, gitu ya, ini kali ke sini kan? Sama dengan 2X min 1. Maka hasilnya adalah 4Y min 8 sama dengan 2X min 2. Maka kita dapatkan di sini, berarti ini ya hasilnya ya, sini aja. Jadi 4Y sama dengan 2X min 2 plus 8. Betul? Halo? Maka kita dapatkan 2X min plus 6. Ini 4Y. Nah, kalau mau membuat persamaan dalam bentuk Y, kan persamaan garis itu Y sama dengan kan? Maka ya bagi aja semuanya 4. Berarti kita dapatkan Y sama dengan 2/4, berarti setengah, ditambah 6/4. 6/4 berarti 3/2. Nah, ini persamaan ini yang kita dapatkan sebagai persamaan garisnya. Jadi data ini, persamaan garisnya ya ini. Y sama dengan setengah X plus 3/2. Kalau dengan data ini. Sekarang bagaimana Bu jika menggunakan persamaannya yang ini nih, yang satu lagi. Ayo kita cobakan ya. Ini sudah dulu ya. Ini makan gambar ya, nggak ada angkanya, jadi bisa saya hapus saja. Kita coba tulis di sebelah sini. Biar tidak ruangnya tidak berubah. Nah, jadi saya tulis seperti ini. Bagaimana dengan persamaannya? Berarti ini kita persamaannya Y dikurangi YB nih. Ini ke sini ya. Gimana caranya? Y dikurangi, halo? Dikurangi berapa? YB-nya yang mana YB-nya? Halo? 4 kan ini ya? Ih, pada ada nggak ini teh? Halo, ada nggak? Kedengeran nggak? Oh, mahasiswa.
Halo? Halo? Ya, Bu. Kedengeran nggak? Kedengeran. Kedengaran, Bu. Kedengeran. Ada, Ini Bu. ada ya, maksudnya direspon karena saya takutnya terlempar. Ini YB-nya berapa ya? Ini kan kita mau pakai yang ini ya. Kali ini kita coba untuk yang YA ini, kita coba yang ini, hasilnya harusnya sama. Ya, dan memang harus sama ini. YB-nya yang mana? YB-nya yang mana? 4, Bu, 4. 4 ya, berarti 4 dibagi YA-nya yang mana? 5, Bu, 5. YA ini nih bersama. YA dulu. 2, Bu. 2 dikurangi YB-nya berapa? 4, Bu, 4. Dikurangi 4 juga, Bu. 4 juga sama dengan X ya. Dikurangi Kurangi 1, Bu. 1. dikurangi Y, ini YB nih. Y 5, Bu. dikurangi X. Berapa? Apa tuh? 2, Bu, 2. Ini Iya. XB. 5, Bu, 5. 5 dibagi 5, Bu. 5. ya, XA-nya berapa XA-nya? X-nya 1, Bu. XA-nya 1 jadi Kurang 5. 1 kurang 5. Kurang 5, Bu. Nah ya. Maka kita selesaikan. Berarti kita dapatkan Y min 4 dibagi minus 2 sama dengan X min 5 dibagi min 4. 4. Maka kita lakukan juga perkalian silang. Kita dapatkan bahwa min 4 dikali Y min 4 sama dengan min 2 X min 5. Maka kita dapatkan min 4Y plus 16 sama dengan min 2X plus 10. Dari sini kita dapatkan min 4Y sama dengan min 2X di bawah sini aja ya. Min 4Y sama dengan min 2X tulisnya susah dikurangi 6. Betul tidak? Karena plus 10 dikurangi 16. Jadi min 6. Betul? Betul, Bu, betul. Nah, maka kan yang harus kita lakukan adalah Y sama dengan dan tandanya positif, berarti bagi semuanya bagi saja ya. Jadi semua dibagi atau semuanya 6. Semua dibagi menjadi dibagi min 4. Maka kita dapatkan Y sama dengan min 2X dibagi min 4. Berarti kan berarti setengah ya. Min 2X dibagi min 4 dikurangi 6 dibagi min 4. Gitu ya. Kenapa jadi ininya sangat
min 6 dibagi min 4. Maka kita dapatkan hasilnya berapa di sini berarti? Y sama dengan setengah X, di sini kan, plus 3/2. Sama ya? Sama tidak? Halo? Iya, Bu. Sama ya. Jadi nanti kalau membuat garis ya seperti itu. Sudah. Ini baru bekerja di 2 dimensi. Ya, kita bekerja di 2 dimensi. Nanti kalau bekerja di 3 dimensi maka ya ada X, Y, dan Z. Ini juga sama. Kalau X, Y, dan Z jadi sini kalau X, Y-nya bisa ditambahkan Z-nya jadi Z ya. Jadi ada persamaan tambahannya di sana ya. Z dikurangi ya kalau semuanya A ya berarti ZA ya dibagi gitu kan. Nah, sekarang kalau yang Z biasanya kan pembaginya itu kalau ini kan 2 titik ya. 2 titik yang dihubungkan. Nah, kalau untuk yang 3 dimensi selain 2 titik yang dihubungkan karena yang namanya 3 dimensi itu artinya ada terdiri dari 2 bidang. Ya kan 3 dimensi itu terdiri dari 2 bidang yang akan adanya di 3 dimensi. Jadi pertama mungkin ada hubungannya antara X dan Y, terus Y dan Z, dan Z dan X gitu ya. Jadi ada 2 ya. Maksudnya 2 harus ada bidang-bidang dan bidang-bidangnya terdiri dari 3 bidang itu yang disatukan. Jadi minimal di sini ada X dan Y, X dan Z dan X. Ini untuk yang dimensi. Nah, ini kita bicara yang di 2 dimensi dulu. Ya. Ada yang tanyakan dulu sampai situ? Belum, Bu. Nah ya. Sekarang kita berbicara tentang koordinat, vektornya. Nah, ini dia. Nah, karena kita bekerja, ya istilahnya di sini, kan kalau kita lihat ini kan hanya persamaan garis ya. Ini kan persamaan garis. Pokoknya si garis ini mau dari A ke B, dari B ke A, ya. Kalau A ke B, B ke A sama persamaan garisnya gini kan. Jadi mau mau dikurangi A dulu atau dikurangi B dulu ya sama persamaan garisnya. Tapi berbeda jika masuk ke arah. Ini jangan berbeda jika masuk ke arah. Arah A ke B, maka arahnya akan begini. Betul? Arah B ke A, maka arahnya akan begini. Ini yang dikatakan vektor. Jadi kalau vektor itu ada arah A, ada arah B-nya. Ya, arah A dan B ini sangat bergantung gitu ya. Jadi di sini persamaan bukan persamaannya. Jadi dikatakan arahnya mau kemana. Sampai situ ada yang ditanyakan dulu? Berarti nanti kalau ada arah, kita katakan ini kan vektor ya, masuk ke vektor. Ya. Jadi arah A dan B kalau ada tanda begini artinya tanda vektor. Arah A dan B itu tidak akan sama dengan dari B ke A. Nah, ini tidak sama. Arahnya ya, ini arah vektor. Tadi arah vektor A, kalau garisnya maka tetap ya. Garisnya mah itu aja kan. Jadi di sini A, di sini B. Garisnya ini. Tapi arah A ke B yang ini. Dari B ke A yang ini. Ya. Nah, untuk melihat arah, maka ini kan kalau kita lihat di sini ada sumbu ya, sumbu X dan sumbu Y. Kalau kita melihat arah, maka dalam satuan arah itu, jika arahnya ke sumbu X, ini arah satuan ya, arah sumbu, ini arah sumbu ya, arah satuan sumbunya, sumbu X, itu diberi arah vektornya itu adalah I.
jika sumbunya Y itu J, jika sumbunya Z itu K. Nah, I, J, dan K itu harus diberi tanda ini, apa namanya tuh, topi. Itu artinya vektor. Jadi bukan I, J variabel aja, tapi I, J vektor itu dengan tanda topinya. Jadi kalau nanti di dalam soal atau kalian lihat di persamaan-persamaan, kok Bu ada persamaan yang menuliskannya IJ gitu ya. IJK dengan tanda vektor dengan tanda topi, maka itu dikatakan bahwa oh iya, berarti itu adalah arah. Sampai situ ada yang tanyakan dulu? Karena kita mau berbicara atau kita mau membahas tentang arahnya. Nah, selain dari arah, sebelum ke arah ya, sebelum ke arah dulu. Sebelum ke arah, saya mau melihat dulu jarak. Oh, ternyata ini jarak dari A ke B. Persamaannya ini kan? Jadi saya punya persamaan dari A ke B itu adalah ini. Tadi dari A ke B itu persamaannya apa? Y sama dengan setengah X ditambah 3/2. Ini persamaannya. Mau dari A ke B atau B ke A, persamaannya sama. Saya tanyakan, apakah jarak dari A ke B dan B ke A sama tidak jaraknya? Halo? Dari A ke B, B ke A sama tidak jaraknya? Sama. Sama. Sama, Bu. Nah, sama ya. Dari A ke B dan B ke A itu sama jaraknya. Bagaimana menentukan jaraknya? Biasanya jarak itu kita beri simbol. Jadi jarak, sebelum nanti ke vektor dulu ya, kita beri simbol jarak. Jarak kalian beri simbol apa? S, boleh. Saya mau beri simbol dia D, boleh. Nanti di buku-buku itu ada yang S atau ada yang D ya, bagaimana bukunya. Ini spidolnya. Sini ya. Biar ada S. Jarak. Ini biasa diberi simbol S atau D juga boleh. Nah, ini. Ya. Ini kita harus lihat di sini. Ini adalah si jaraknya itu. Kalau kita ini juga sama. Mana yang mau didahulukan? Kalau saya mau mendahulukan berapa jarak dari A ke B gitu ya. Dari A ke B, artinya B-nya yang terakhir ya. Berarti jarak awal ke akhir. Berarti di sini kalau jarak A, berapa jarak A ke B? Maka saya harus menuliskannya di sini X. B dikurangi X A. Jarak ini jarak. Dan dikuadratkan. Ini ditambah Y. B dikurangi Y A. Dikuadratkan. Ya, ini jarak akhir dikurangi jarak awalnya. Kalau 2 dimensi ya udah ini aja. Kalau 3 dimensi ditambah lagi ZB dikurangi ZA dikuadratkan. Ketika ada soal atau ketika ada persamaan atau ketika ada persamaan matematik gitu ya, dan persamaan matematik itu dikuadratkan, walaupun hasilnya pengurangannya itu negatif, ketika dikuadratkan kan jadinya positif ya. Maka jarak itu tidak pernah ada negatif. Dari A ke B maupun B ke A harus positif. Kenapa? Karena dikuadratkan. Ya, tadi ingat ya, masih ingat ya. A itu adalah 1,2 ya tadi itu ya, betul ya. Dan B itu 5,4.
Sudah salah. Kalau saya ingin mencari jaraknya, berapa? Berarti saya masukkan nilainya. XB, B-nya berapa XB-nya? X dulu nih, 5 kan ya? 5 dikurangi XA, 1 kan? Dikuadratkan, ditambah YB. YB-nya berapa? 4. Dikurangi YA, 2. Dikuadratkan. Ini hasilnya adalah berarti 4 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Ya sudah, ini berarti 16 ditambah 4 ya, akar. Berarti hasilnya akar dari 20. Nah, itu. Nah, sekarang bagaimana dengan jarak B ke A? Ini sama aja. Kan tadi jarak itu akan sama. Coba kita lihat apakah betul dari B ke A. Berarti kan kalau dari B ke A, jaraknya ini ya. Ini jarak ya. Jarak. Bukan vektor jarak dulu. Jarak. Maka kita kan akan menuliskannya dari X A dikurangi X B kuadrat ditambah Y A dikurangi Y B kuadrat. Hasilnya ini kuadrat ya, ini diakarkan semuanya. Berarti berapa XA-nya? XA-nya adalah 1 dikurangi 5 kuadrat. Ditambah YA-nya 2 dikurangi 4 ya. Kuadrat. Maka dapatlah, kan di sini dapatnya minus 4 ya. Minus 4 tapi dikuadratkan. Ditambah minus 2 juga dikuadratkan. Ya, maka tetap hasilnya positif. Tetap hasilnya 16. akar dari 16 tambah 4. 4. Akar 4, Jadi Bu. tetap iya. Jadi tetap akar 2. Akar 20. Makanya untuk jarak akan sama gitu ya. Mau dari A ke B, B ke A akan sama. Jadi yang untuk menghitung jarak mana, kita lihat aja mana yang awal, mana yang akhir. Makanya tadi A ke B, karena A ke B berarti kan akhirnya B ya. Berarti yang B dikurangi yang A. Kalau dari B ke A, maka akhirnya kan A ya. Makanya B dikurangi A. A dikurangi B. Ini yang awal akhirnya. Jadi kalau akhir, jadi awal apa namanya tuh kalau mau melihat jarak yaitu ya. Akhir dikurangi awal. Ini karena kurang dari 1 menit, saya takutnya terputus. Nanti kita masuk lagi ya. Ini di sini yang harus diperhatikan jarak. Kalau sudah jarak, baru nanti kita akan lihat ke vektornya. Kalau vektor akan berbeda. Tadi jarak sama, persamaan garis sama ya.